Halo, Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana So, nih? hari ini kita ngapain? Kita akan ada webinar yang baru ya, karena bentuknya ya, Iya. karena kemarin-kemarin tuh sempat pakai video. Nah, untuk sekarang kita mencoba untuk Lebih mempermudah lah karena suka betul, itu betul. ada problem gitu, ada masalah teknis gitu. Kemarin-kemarin itu sempat kita nerima keluhan katanya kalau video itu habisin kuota. Padahal ya sih emang apa ya, emang kadang berat juga ya kalau misalnya pakai kuota. Nah, tapi kita di sini hadir dengan apa konsep yang baru, yaitu webinar podcast supaya Iya. teman-teman ini bisa lebih fokus mendengar suara kita ya. Jadi gak perlu melihat muka kita Ya benar. biar kalian gak muak. Ya itu sih intinya, kita juga pengen teman-teman supaya kuotanya lebih irit ya, supaya mendengarkan materinya juga lebih konsen gitu, nggak mikirin kuota. Iya, Jadi benar. selamat pagi ya teman-teman semua ini yang sudah hadir, terima kasih banyak. Sih udah nyempetin waktunya di hari weekend ini. Betul banget. Nah, Dimana harusnya kalian refreshing tapi kalian nyempetin hadir di sini. betul, terima kasih banyak ya teman-teman. Kita sambil nyantai-nyantai aja ya, kalau misalnya yang lagi ikutin webinar nih sambil ngopi-ngopi gitu ya, Gak sama apa-apa, silakan. nongkrong-nongkrong silakan ya, atau cemilan gitu ya. Kita sini ngobrol santai aja ya. Jadi hari ini mau ngobrolin apa sih Kak Mamun? Ngomong-ngomong kita sudah mengenalkan diri. Oh iya belum ya, belum benar. Nah coba ini perkenalkan diri Oke, dulu. nama gua Mamun SW dan Dan saya Valdi Rizky Anvendra. Halo. halo. Jadi balik lagi kita mau ngomongin apa hari ini? Hari ini kita akan ngomongin masalah ini ya, tips memilih pelatihan sesuai passion. Passion. What is seperti- passion? Nah, sebelumnya nih ya, apa sih itu passion nih Kak Mamun? Oke. Passion. Kalau kita terjemahin dari bahasa Inggris ke Indonesia, passion itu gairah. Nah, tapi menurut Gairah. gua pribadi, passion itu adalah sebuah kecintaan seseorang terhadap suatu hal, di mana tidak ada tekanan, tidak ada pressure, di mana dia melakukannya dengan sepenuh hati dan tanpa ya seperti gua bilang tadi tanpa terbebani. Itu menurut gua passion. Oke, jadi kalau passion itu adalah suatu hal yang kita sukai. Kalau misalnya kita mengerjakan itu, kita tidak merasa terbebani. Iya. Oke. Oke, sorry ini baru yang masuk. Kenapa nggak ada muka kita? Jadi tadi sudah dibilang apa, Valdi? Nah, bener banget. Nanti yang baru join ini ya, kita akan mengasih informasi nih ya, mengasih tahu kalau webinar luar sekolah yang tips memilih pelatihan sesuai passion ini berbentuk podcast ya teman-teman. Jadi kita nggak pakai video, jadi cukup suara kita aja yang didengar sama teman-teman semuanya, supaya lebih konsen lagi ya mendengarkan materinya, juga bisa lebih hemat kuota juga ya Kak Mamun. Iya, benar. Nah, bener banget. Suaranya kecil banget Kak. Oke. Oke. Sebentar. Kita mau besarin suaranya nih. Coba ya. Halo. Kedengeran nggak? Halo. Kedengeran? Halo. Tes 1 2 3. Suaranya kecil sekali. Kecil Kak, suaranya Bang. Suaranya nggak kedengeran padahal udah pakai speaker. Wah, oke. Kita besarin lagi suaranya nih. Coba ya. Segini sudah kedengeran nggak suaranya? Sudah besar belum? Halo. Kedengeran? Kurang jelas. Oke, coba kita suaranya. Tes. Coba Kak Mamun. Tes. Yuk, tadi ada yang nanya kenapa gak ada mukanya? Udah kita bilang dari awal, kita konsepnya sekarang konsep podcast, jadi gak ada muka kita. Nah, iya bener banget. Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir semua di webinar tips memilih pelatihan sesuai passion ini. Semoga teman-teman nanti bisa mendapatkan pencerahan dari kita semua ya. Iya. Betul banget. Nah, oke, sudah jelas katanya suaranya Kak Mamun. Oke, pakai toa. Pakai toa. Masa harus nyuri dulu dari masjid dong? Belum Oke. denger. Oh, belum jelas suaranya Kak, kurang keras. Ya udah kita kerasin aja suaranya nih ya. Halo. Nah. Yuk, Daf. Nah, ini Kak Mamun. Oke. Ngomong-ngomong tadi kan kita udah tahu nih, jadi passion itu adalah sesuatu yang kalau kita kerjakan atau kita lakukan itu kita tidak akan terbebani ya. Benar. Bener banget. Nah,
Contoh passion sendiri itu apa sih Kak Mamun? Banyak banget ya kalau ngomongin contoh, gak sedikit gitu kayak bisnis gitu. Bisa kalian bisnis, desain, sport, atau programming, teknologi. Ya banyak lah kalau kita ngelihat tipe passion tuh yang paling umum gitu kayak bisnis gitu, kayak knowledge, service, sama people. Nah, Benar banget. Nah, jadi kalau misalnya itu adalah tipe-tipe passion ya Kak Mamun. Nah, kalau misalnya Kak Mamun sendiri nih, Kak Mamun punya passion apa nih kira-kira di dunia baik di bidang teknologi, bisnis atau olahraga mungkin ya. bisa di-share sama kita? Oke, jadi kalau gua pribadi sebenarnya banyak ya. Banyak. Banyak, cukup banyak sih gua passionnya. Gua juga tertarik dengan bisnis, gua juga tertarik dengan sport, yaitu olahraga apa sepak bola, yang dimana sepak bola menjadi sangat apa ya, sangat bisa dikatakan sangat menjadi menarik gitu. Terus ada juga ya kalau ngomongin secara akademiknya, gua suka yang namanya desain. Oh, desain juga. Pali sendiri itu apa? Kebetulan kalau aku itu senangnya ngomong sih ya. Ya, makanya podcast ini tuh Menjadi salah satu. passionnya dari Mamun ya. Oh, oke. Nih teman-teman, kata Kak Mamun ini, Kak Mamun itu punya passion di bidang olahraga, bidang desain, di bidang apalagi computing ya. Iya. Itu juga termasuk. Nah, kalau aku sendiri sih teman-teman, aku lebih suka kayak berbicara sih, ngomong, ngobrol-ngobrol kayak gini aku suka banget. Terus juga aku suka sharing, aku juga sedikit suka ngajar juga. Dan apa ya, satu lagi tuh aku suka ini sih, Suka apa? suka apa ya, Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Nah, iya, aku juga suka gitu. Aku English enthusiast kebetulan, jadi aku suka berbicara bahasa Inggris juga gitu. Kayak senang aja gitu kalau hal-hal berbau bahasa Inggris gitu. Nah, Nah, awal mulanya Kapal Day suka bahasa Inggris atau public speaking itu gimana? Mungkin kalau awal ya Kak Mamun. Sebenarnya dulu itu aku sudah diajarkan bahasa Inggris sejak kecil sama orang tua gitu, karena ibu aku tuh guru bahasa Inggris Kak Mamun. Nah, akhirnya dari awal itu dari kecil karena sering apa ya, ngobrol pakai bahasa Inggris, terus juga apa ya, udah bidang bahasa Inggris gitu, terus juga apa ya, ngajar bahasa Inggris gitu ibu aku. Jadi kalau kalau ngobrol tuh ya asik aja gitu kalau pakai bahasa Inggris tuh, dan lebih apa ya, lebih ya lebih lebih apa sih, lebih enak lah gitu. Nggak tahu kenapa. Karena ya kalau ngobrol tuh enak banget gitu, kayak apa ya? Kayak enak aja gitu. Padahal ngobrol tuh bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menghasilkan gitu. Kayak public speaking kan itu tidak semena-mena mengobrol doang gitu. Iya, bener banget. Kita harus tahu tekniknya gitu supaya penyampaian kita tuh jelas gitu kan. Nah, salah satunya webinar ini juga kita mengasah public speaking kita gitu. Wah, iya bener banget. Ini juga sebenarnya jadi ajang melatih diri ya, webinar ini supaya bisa berani berbicara di depan umum. Jadi kita juga sebenarnya kalau grogi mah grogi gitu ya Kak Mamun. Iya, benar. Karena banyak orang yang nonton, ada ratusan bahkan ribuan orang yang nonton kita gitu, yang dengar kita hari ini. Tapi ini bisa jadi suatu apa ya, suatu training Training bagi kita. bagi kita, bener banget. Nah, ini ngomong-ngomong udah ada sekitar 300 orang yang sudah hadir. Wow, banyak banget nih Kak Mamun. Coba nih. Coba apa? Oke. Nah, lanjut ya. Tadi udah kita udah share-share tentang passion. Nah, selanjutnya kira-kira nih Kak Mamun, kalau misalnya passion itu apakah harus dicari gitu? Apakah semua orang sudah punya passion pada saat mereka apa ya, eh, terjun ke dunia usaha gitu, atau misalnya pada saat mereka sekolah mungkin, apakah passion itu tiba-tiba sudah ada di dalam diri masing-masing, ataukah memang harus di-trigger terlebih dahulu gitu passion sendiri? Gimana Kak Mamun? Kalau menurut gua pribadi sih, apakah passion itu harus dicari? Kita dari penjelasan gua tadi sebenarnya bukan gak usah dicari sih, maksudnya tuh sebenarnya passion itu udah ada dalam diri kita, tapi kita tidak menyadari hal tersebut. Kayak kita suka ngelakuin, kayak gua pribadi, gua suka gitu
gua suka baca berita tentang sepak bola kan. Itu bisa aja menjadi passion kita gitu. Padahal kita cuma baca doang gitu. Kita gak ngeh bahwa itu passion kita gitu. Kalau misalkan kita suka contoh di bidang lain gitu kayak desain, kita cuma ngedesain doang gitu tanpa paham itu passion. Itu sebenarnya udah jadi passion kalian karena kalian suka dan emang kalian tidak merasa terbebani gitu menjalaninya gitu. Menurut aku gitu sih Kak Valdi. Jadi kalau misalnya Kak Mamun ini emang suka dari dulu nih ya, karena memang suka sepak bola gitu ya. Dan maka ketika misalnya Kak Mamun ketemu dengan hal-hal yang berkaitan dengan bola, ya Kak Mamun sendiri akan belajarnya lebih gampang gitu ya, dan tidak terbebani ya ketika mengulik gitu ya, atau misalnya berbicara tentang sepak bola. Nah ini mungkin teman-teman sendiri ada mau sharing nih terkait dengan passion teman-teman. Mungkin ada yang oke, misalnya aku punya passion di bidang yang unik nih, misalnya yang jarang-jarang banget. Contohnya kayak misalnya passion programming misalnya, atau melukis, menggambar atau apa nih. Bisa di-share di sini ya teman-teman ya, yang mau share. Nah ini ada banyak banget nih Kak Mamun pertanyaan yang masuk dari viewers kita di pagi hari ini. Wow. Kalau soal triggernya kan itu Iya gimana tuh? kita kembali lagi kalau gua pribadi ya triggernya ini pengalaman gua pribadi gitu. Dulu tuh gua satu keluarga tuh gak ada yang suka sepak bola loh. Oh iya, serius. Sumpah, serius. Kok bisa Kak Mamun sendiri yang suka sepak bola? Nah gimana? Waktu itu gua pas SMP mulai suka sepak bola tuh. Kalau pas SD gua sering banget dicengin sama teman-teman karena gak bisa main. Oh iya. Sering banget. Tapi pas waktu SMP itu gua suka sama bukan triggernya tuh waktu Wayne Rooney pada pemain SMP Manchester tuh, ya. Iya, pemain Manchester United pada waktu itu tuh lagi hype-hypenya Rooney itu jadi kaper pipa, jadi pemain terbaik Liga Inggris dan jadi top scorer gitu. Wow, hebat. Sering juga jadi pembicaraan media karena frontalnya dia gitu. Nah di situ gua heran kenapa sih orang ini bisa jadi bisa jadi idola gitu. Bener. Dari situ gua penasaran terus menggali dan akhirnya gua suka sama sepak bola. Di situ triggernya gitu. Berarti triggernya Kak Mamun ini bukan dari lingkungan keluarga atau lingkungan keluarga, bukan ya, tapi malah dari media gitu. Iya, dari media. Karena kan dulu media cuma TV doang kan. Ya maksudnya tuh sosmed gak seperti sekarang lah gitu. Jadi karena gua suka nonton bola, bukan suka nonton bola, suka beritanya gitu. Dari situlah muncul rasa suka gua terhadap sepak bola walaupun ketika main gua noob. Berarti ini unik ya. Dari Kak Mamun ini banyak banget yang bisa kita ambil gitu ya. Contohnya kayak passion itu berarti tidak hadir secara tiba-tiba gitu ya Kak Mamun, bener kan? Jadi terkadang ada sebuah trigger yang memicu seseorang untuk mendapatkan atau sadar bahwa itu tuh passionnya di bidang orang itu passionnya di bidang tersebut gitu. Kayak Kak Valdi kan tadi suka bahasa Inggris karena orang tua kan. Bener banget. Bisa menjadi trigger setiap seseorang, tapi gak melulu harus dari orang terdekat kita gitu, di lingkungan kita ataupun orang tua kita bisa mencari passion yang kita inginkan gitu. Oke. Berarti teman-teman juga nih ya yang misalnya hobi di bidang kayak sepak bola atau misalnya bidang marketing atau bisnis, atau mungkin ada yang make up juga nih Kak Mamun. Katanya aku passionnya di bidang make up nih. Nah ini cocok banget nih ya. Cocok banget. Di luar sekolah juga ada kelas make up. Nah di luar sekolah ada kelas yang namanya belajar menjadi perias profesional. Nah untuk kakak siapa nih tadi ya? Kita cek ini. Kakak Intan katanya aku suka make up nih, pengen buat punya usaha yang berkaitan dengan make up. Tipsnya bikin percaya diri dengan kesukaan kita apa ya Kak? Nah ada tips nggak nih dari Kak Mamun supaya kita percaya diri terhadap passion yang kita jalani pada saat ini? Supaya percaya diri ya. Benar. Udah jelas kalian harus mendalami terlebih dahulu menurut gua pribadi ya. Jadi lebih tahu dulu barulah kalau misalkan
Atau kalau gak merasa percaya diri gitu susah, cobalah kalian ya seperti gua bilang tadi ya, mendalami dulu terus itu untuk lu ningkatin percaya diri, lu cobalah gitu nge-share karya lu gitu. Oh, oke oke. Kalau yang tadi suka make up kan, Iya, berarti sekarang banyak banget gitu. Ya gimana Poli? berarti kalau misalnya suka make up nih Kak Intan, mungkin bisa di-share di Instagram mungkin tutorialnya. Wah, bener banget. Sekarang banyak banget gitu, TikTok, Instagram, YouTube gitu kan bisa di-share gitu, dan itu bisa menghasilkan gitu. Oh, oke. Kalian menjadi make up artis kan? Iya benar. Atau make up wedding kan bisa aja gitu. Wah, berarti kalau misalnya kita pengen percaya diri gitu ya, mungkin kita harus dalami dulu nih kata Kak Mamun ya, bener nggak Kak Mamun? Iya benar. Menurut gua pribadi gitu. Berarti supaya skill kita merasa apa ya? Kita merasa bahwa kita tuh mampu terlebih dahulu. Nah, setelah mampu punya pengetahuan di bidang tersebut, contohnya make up. Nah, baru nanti PD itu akan tumbuh sendiri ya. Coba share karya kalian gitu. Oke. Jangan takut dihina, karena kalau misalkan dihina itu udah jadi hal biasa gitu, karena pasti karya pertama kalian tuh gak akan langsung bagus gitu. Bener. Ah iya bener. Contohnya banyak banget ya, kayak konten kreator yang sekarang udah terkenal kayak Arif Muhammad, Raditya Dika, mungkin. Iya banyak lah pokoknya. Iya. Dika gitu, terus Teletot. Bung Hapsah, terus Iya betul. kan gak langsung bagus gitu, tapi ya bertahap gitu, karena mereka konsisten, mereka belajar yang mereka perlukan untuk menjadi lebih baik lagi. Iya. Pada akhirnya mereka menjadi seorang expert gitu kan. Dari awalnya yang nggak bisa menjadi bisa gitu ya. Wah. Seperti halnya ya tadi make up tadi gitu kan. Oke. Bener banget. Berarti Kak Mamun, jadi kita kalau misalnya punya passion ya, kita tuh jangan sampai malu atau takut ya, atau bahkan istilahnya apa ya, tidak percaya diri ya. Jangan seperti itu, karena kalau kalian masih ngerasa gua malu nih buat nge-share karya kita, kalian tuh gak bakal bertumbuh loh. Kalian tuh gak bakal berkembang, kalian tuh akan stuck di sana gitu. Jadi bagi kalian yang ngerasa gak pede, sudah hilangin aja gak pedenya. Karena Asik, mantap. karena gua pribadi ketika kan gua suka desain juga kan. Bener. Desain desain pertama gua Desain. acak-acakan gitu. Awal-awalnya acak-acakan dulu ya Kak. Oke. Pada akhirnya ketika gua mulai nge-share, dan ya kalau yang bilang jelek ya pasti ada kan. Pasti Nggak ada. mungkin nggak ada gitu. Haters gonna hate. Iya. Tapi pada akhirnya karena gua konsisten gitu, karena gua mau, karena gua suka, pada akhirnya gua bisa lebih meningkatkan gitu skill gua pribadi gitu. Jadi yang orang yang kayak ngeledekin atau misalnya nggak suka sama karya kita, sebenarnya tuh mereka bisa menjadi pecut ya buat kita ya. Benar. Jangan jadikan itu alasan kalian untuk tidak berkarya. Wah, ini that's the point man. Jadi tuh teman-teman, kata Kak Mamun bilang, Kak Mamun aja awal-awal berkarya, awal-awal menjalankan passionnya itu banyak ternyata yang tidak suka gitu ya. Bahkan tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa karyanya itu kurang bagus. Tapi Kak Mamun justru mengkonversikan hal tersebut menjadi suatu hal yang positif, di mana ejekan dari ya let's say teman-teman terdekatnya Kak Mamun gitu ya. Jadi mereka itu malah menjadi pecut gitu, atau menjadi motivasi gitu buat Kak Mamun sendiri supaya lebih bisa berkembang lebih baik lagi. Benar. Wah keren. Nah kalau Kapali sendiri bukan trigger, menurut Kapali sendiri gimana? Nah, aku dari pengalaman aku pribadi nih Kak Mamun. Kalau misalnya aku kan suka bahasa Inggris dari kecil. Nah, triggernya itu sebenarnya aku tuh beda ya kayak Kak Mamun. Kak Mamun kan kalau dulu itu memang triggernya bukan dari keluarga. Nah, tapi kalau aku justru dari keluarga, dan terutama dari ibu aku gitu. Karena ibu aku seneng ngomong bahasa Inggris. Ibu aku juga English enthusiast gitu. Padahal ibu aku tuh lulusan sarjana ekonomi di satu universitas swasta gitu ya di Bandung gitu. Nah, tapi karena ibu aku juga seneng bahasa Inggris, awal-awalnya les bahasa Inggris, jadi dia juga senang ngajar. Nah, setelah aku udah agak gede, ibu aku sering ngajarin aku bahasa Inggris, akhirnya aku jadi seneng gitu bahasa Inggris, jadi akhirnya sampai sekarang. Nah, cara Kapaldi nge-explore bahasa Inggris Kapaldi gimana supaya pede gitu kan? Saya tidak pede untuk berbicara bahasa Inggris karena suka gitu Kak Mamun mah.
Kamu juga bagus bahasa Inggrisnya teman-teman. Nah, kalau misalnya ini aku nih sebagai seseorang yang pengen ngelatih bahasa Inggris aku dulu ya. Sebenarnya banyak banget sih platform yang menyediakan untuk kita bisa belajar bahasa Inggris dengan baik. Nah, aku tuh waktu dulu pakai platformnya itu adalah yang ini ya, yang paling banyak itu adalah YouTube sih. Karena dari YouTube itu kita bisa belajar banyak banget dari mulai accent, dari mulai mungkin kayak vocabularies atau mungkin grammar dan juga mungkin kayak kultur dari orang-orang Eropa sendiri itu seperti apa aku juga belajar loh, jadi nggak cuma bahasa doang. Dan itu YouTube itu adalah platform yang menurut aku adalah paling lengkap untuk bisa kita explore supaya kita bisa pede gitu ke depannya ketika kita menggali passion kita itu. Nah mungkin jarang sih aku kayak ke platform kayak apa ya, latihan soal bahasa Inggris kok aku jarang. Tapi aku nilainya gini sih, kalau misalnya kita pengen belajar pengen bisa bahasa Inggris gitu ya, nah kita harus benar-benar ngikutin atau minimal impersonating gitu. Jadi kita mengimpersonate seorang yang native gitu, yang benar-benar orang asli dari sananya. Kita impersonate dulu, even kita bukan orang native, even kita bukan orang asli dari sana, tapi kalau misalnya kita meniru gaya bahasanya, cara berbicaranya, bahkan pemilihan katanya, itu kita bisa dianggap oleh orang-orang lain, wah ini bahasa Inggrisnya jago nih, padahal kita masih biasa gitu bahasa Inggrisnya. Ya, jadi intinya harus harus pede lah ya. Bener, harus pede. Nah, apalagi kalau ngomong kan kadang orang Indonesia tuh apa-apaan sih bahasa Inggris gitu. Wah, so Inggris. Nah iya nih, ini bener banget. Bener banget. Emang awal-awalnya aku juga sering diledekin nih teman-teman. Aku tuh dulu sekolahnya di desa gitu ya. Sebelum aku sekarang di Bandung gitu. Nah, aku dulu sekolahnya di sebuah desa di Subang. Nah, desanya itu memang orang-orang di sana itu tidak aktif berbicara bahasa Inggris, dan mereka juga cenderung lebih kayak kalau misalnya ada orang yang ngomong bahasa Inggris kayak, iya apaan sih so Inggris banget, makan cuma sama tahu tempe doang gitu. Wah itu sakit banget, tahu gak sih? Nah, tapi kalau aku ya seperti gua bilang tadi bahwa ejekan itu jadikanlah motivasi. Bener banget. Nah nggak lama setelah itu jadi malah apa ya, gimana Pali dulu iya benar, jadi nggak lama setelah itu malah jadi termotivasi gitu, sama kayak Kamamun. Nah justru di situ gue malah disengajain gitu, gue ngomong bahasa Inggris kayak anak Jaksel gitu, at least literally atau ya gitu campur-campur lah. Nah terus kosakata kita gak hilang gitu. Bener banget. Nah jadi memang kalau melatih PD itu ya, kalau untuk bahasa Inggris nih ya, caranya itu ya kita cari lawan bicara dulu nih Kamamun, supaya kita teh nggak sendiri gitu ketika diejek sama orang lain. Aku tuh dulu sering diejek juga sih sama teman-teman, tapi karena aku cari lawan bicara gitu ya, cari lawan bicara waktu sekolah ya, akhirnya nggak ada teman juga gitu, jadi aku nggak sendirian diejeknya. Tapi setelah itu aku jadi termotivasi gitu. Dan gak lama setelah itu juga nih Kak Mamun, aku diajakin sama anak IPB yang punya yayasan namanya Yayasan Detara. Nah Yayasan Detara itu adalah yayasan yang bergerak di bidang lingkungan. Pada saat itu aku SMA, ternyata ada program namanya Global Exploration 2014. Nah jadi aku sendiri dari daerah Subang itu, aku dari desa itu sendiri jadi kontingen kayak apa ya, delegasi buat belajar bareng sama bule-bule dari Belanda waktu tahun 2014 itu aku SMA kalau nggak salah ya. Nah itu tuh kenapa aku bisa kepilih, karena itu dari bahasa Inggris aku gitu. Karena bahasa Inggris itu penting gitu. Bahasa Inggris itu penting, dan aku sadar bahwa udah jadi standar gitu. Benar, udah jadi standar karena memang sekarang adalah era globalisasi. Nah, makanya bahasa Inggris itu di mana-mana sudah ada, baik misalnya di website, buku, atau mungkin di kendaraan-kendaraan bermotor itu pasti ada instruksinya, pasti wajib ada bahasa Inggrisnya. Oke, tadi ada yang nanya gimana sih cara ngenalin passion kita gitu. Maksudnya mengenali passion kita tuh bagaimana kita sadar bahwa passion kita di situ. Oke. Gimana Kak Paldi? Kalau menurut aku memang agak sulit sih ya. Aku juga takut salah ngomong. Tapi kalau misalnya cara mengenali passion, apakah kita cocok di bidang itu atau enggak, kita bisa dilihat dari diri sendiri dulu nih. Ketika kita melakukan hal tersebut, apakah kita terbebani atau enggak. Nah kalau misalnya balik lagi kata Kak Mamun tuh kan, passion sendiri itu kan berarti suatu gairah.
Nah, dimana kalau kita mengerjakan sesuatu kita tidak terbebani, kita tidak merasa terbebani. Nah, berarti balik lagi ke diri teman-teman masing-masing gitu. Sobat LS, apakah passionnya di bidang tersebut atau enggak? Ya lihat dulu. Ketika kita belajar atau menggali potensi diri dari passion tersebut, apakah kita merasa terbebani atau enggak gitu. Dan kebanyakan mereka secara tidak sadar ketika misalnya mereka senang menggambar sampai lupa waktu. Nah, misalnya ada yang senang gambar sampai lupa waktu. Nah, itu berarti mungkin passionnya di situ, Kak Mamun. Atau misalnya yang suka masak nih, dari jam 7 pagi, jam 8 pagi sampai mau ke zuhur gitu masak kan. Berarti nah itu tuh justru mungkin passionnya di bidang apa? Masak gitu ya. Bener banget kan? Iya. Bener gak sih gitu? Ya kalau aku pribadi sih, Aku ngerasanya gitu. kalau gua pribadi Kalau kata Kak Mamun gimana? balik lagi ke pengertiannya, passion itu adalah hal yang kalian suka. Jadi gak harus kalian suka itu gak harus apa, kalau kata Kak Paldi tadi apa bilangnya, lupa waktu. Iya, sampai Yang lupa penting waktu. kalian suka dulu deh Oke. hal tersebut. Oke. Kalau kalian suka, Oke. Haha. baru kayaknya pikir-pikir deh, kalau kalian suka dan ngerasa gak terbebani, barulah kalian pertimbangan itu akan menjadi passion kalian. Situ kalian ketika itu ngerasa itu hal tersebut adalah passion kalian, di situ kalian akan terus mendalami hal tersebut. Oh, mungkin jadi nggak sampai lupa waktu juga mungkin ya? Gak harus, menurut gua pribadi gak harus sih, karena gua juga di sepak bola enggak seperti itu. Nggak sampai lupa waktu. Enggak sampai gitu, karena Oke. awalnya emang gua suka, barulah dari situ gua menggali mencari gitu sih. Oke. Berarti ini bagus sih pembahasan hari ini sih. Karena aku juga masih awam sih ya tentang passion ini. Tapi ada nih yang nanya lagi nih Kak Mamun. Eh, Nah, Kak, saya sering diejekin nih sama teman-teman saya gara-gara passion saya itu berbeda gitu. Berbedanya apa? Ya mungkin passionnya itu kayak apa sih, buat apa sih gitu. Mungkin kata teman-temannya kayak ngapain sih kamu kayak gitu kan. Kayaknya anti mainstream dia. Nah, benar banget, passionnya anti mainstream. Ya kalau kalian emang suka dengan hal tersebut, ya menurut gua pribadi seperti gua bilang dari tadi, tunjukin bahwa kalian itu bisa jadi sesuatu yang bermanfaat, bisa menjadikan itu keuntungan gitu, bisa menghasilkan, katakanlah kasarnya, duit gitu ya. Bisa menghasilkan duit. Dan jadikan seperti gua bilang tadi, jadikan ajakan tersebut jadi motivasi kalian. Betul Jadi banget. jangan malu-malu lah gitu. Kalau Jangan malu-malu. ya udah gitu, jangan dengarkan kata out orang aja lain, ya. all out aja gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita diajak sama teman-teman, berarti jangan buat ajakan tersebut menjadi kita down ya. Iya, jangan jadikan hal tersebut sebuah pemacu agar kita bisa lebih baik lagi dari mereka. Buktikan kita tuh bisa gitu. Oh, tuh dalam banget tuh kan kata kamu. Nih bener nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya passion yang mungkin anti mainstream gitu ya, berbeda, as long as it's positive, itu teman-teman harus terus ya gali terus dan buktikan kepada yang lain bahwa passion teman-teman itu menghasilkan dan juga bisa menjadi karya yang sangat amat bagus gitu untuk di show up gitu, untuk ditampilkan gitu ya ke orang-orang di sekitar. Nah, jadi jadikan pemicu ya, jangan jadi hal tersebut menjadi apa ya, bikin mental down. Bener, tapi itu jadi pemicu ya teman-teman. Kalau ajakan biarin aja, itu mah jadi pemicu aja lah gitu ya. Sebenarnya mereka itu adalah fans gitu, fans yang tertunda ya nggak sih? Bisa. Oh iya, aku punya kata-kata dari Zlatan Ibrahimovic. Apa tuh? Gua butuh hater baru karena hater yang lama udah jadi fans gua gitu. Kan bisa aja orang-orang tersebut yang dulu membenci kita, katakanlah yang mengejek karya kita, tapi ketika kita udah sukses mereka akan salut kepada kita. Wah. Gua sih seperti itu. Dan Iya benar benar banget. sih kata Ibra tadi, Zlatan Ibrahimovic tadi, gua butuh hater baru biar karena hater yang dulu udah jadi fans gitu. Wah, tuh kata Ibrahimovic juga ya, katanya gua butuh haters baru karena haters yang lama udah jadi fans gua gitu. Wah, asik ini nih. Nah, berarti mungkin kayak apa ya?
Mungkin di Indonesia ada YouTuber yang seperti itu ya enggak sih, yang hatersnya banyak tapi mereka justru lama-lama jadi fans gitu. Karena keseringan apa ngereak orang tersebut atau keseringan ngelihat, jadi lama-lama kan kayaknya suka nih. Iya, benci jadi cinta gitu boy. Tuh teman-teman, jadi ketika teman-teman diejek ya sama orang lain gitu ya, passionnya aneh, passionnya apa atau gimana, jangan putus asa, jangan apa ya, down, semongko gitu tuh kan, tarik sih. Ada yang komentar. Wah, ini banyak banget ya. Nah ini Kak Mamun, tadi ada pertanyaan nih. Kak, saya passionnya itu di bidang pemancingan. Dan omset saya itu sudah jutaan rupiah. Wow. Salah satu contoh yang bagus dong. Bagus banget. Anti mainstream dong mancing. Anti mainstream, jarang. Walaupun ada gitu acaranya, tapi ya jarang banget gitu mancing. Bener. Tapi itu dia bisa menjadikan cuan kan? Itu Nah, hal yang bagus dong. padahal anti mainstream ya. Iya, nah tadi yang nanya Mm-mm. suka diajikan karena karena passionnya anti mainstream, itu bisa jadi, itu bisa menjadi jutawan gitu Nah, bener banget. tersebut karena tidak banyak orang yang punya passion tersebut. Nah, tuh mancing itu memang jarang ya, tapi udah dapat omset bahkan puluhan juta rupiah. Ini luar biasa banget. Nah, tapi nih Kak Mamun, dia minta saran nih katanya. Nah, karena sekarang pandemi itu orang banyak yang tidak pergi memancing lagi. Dan dia mengalami penurunan signifikan terhadap jual beli pancingan tersebut. Nah, kira-kira ada saran nggak nih dari Kak Mamun? Karena kita tidak mungkin memancing gitu kan, mancing tuh nggak sendirian kan. Betul, pasti rame-rame. Menurut gua pribadi ya jual alat pancing aja gitu. Online kan sekarang zamannya online course gitu. Online e-commerce gitu. Jadi mudah kita gak harus keluar rumah untuk jualan gitu kan. Betul. Kalian gak bisa mancing, kalian bisa jual alatnya. Tuh, Kak. Karena kan mungkin mereka mancing sama keluarga. Bener. Kan bisa aja gitu. Atau kalian nggak mau tetap mau rubah dari memancing, kalian bisa merubah ke hal yang lain kayak yang dilakukan Thai Airways. Itu Thai Airways dari awalnya perusahaan pesawat gitu, penerbangan gitu kan, dia sekarang malah jualan odading gitu. Jualan odadi. Omsetnya ada. Ada omset. Nah, orang yang tadi juga yang nanya passionnya pancingan kan bisa dia merubah dari memancing, mungkin punya hal yang dia suka di lain memancing gitu. Oke. Nah, itu bisa juga gitu dijadikan cuan gitu. Kalau menurut Kapaldi gimana? Nah, ini benar banget nih untuk kakak yang tadi nih ya, kakak yang tadi katanya kakak ini mengalami penurunan penjualan di bidang pemancingannya. Berarti kakak bisa, solusinya adalah dari Kak Mamun tadi adalah intinya adalah coba jual alat-alat mancingnya itu di online shop. Nah, Kalian cari hal yang kalian suka yang lain dan jadikan itu menjadi cuan. Oke. Atau bisa juga cari bidang lain yang kira-kira bisa cuan ya. Nah, tapi kalau misalnya menurut aku memang aku setuju sama Kak Mamun, karena di era digital ini untuk jual beli itu sekarang udah gampang banget. Nah, kakak bisa menjual produk pemancingan kakak ini ya bisa lewat online shop seperti mungkin Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya. Ini bisa banget kakak untuk menjual atau memajang produk kakak nih di online shop agar pembelinya itu pasarnya, marketnya ini lebih luas lagi, dan juga chance untuk dibelinya itu sama orang akan lebih banyak lagi, lebih besar lagi kesempatannya. Nah, oke, ada lagi nih Kak. Ada lagi yang nanya. Tadi aku ingat ada passionnya di bidang kopi. Nah, itu. Kita juga ada kelas kopi gitu. Nah, yang suka Benar-benar detail kelasnya gitu. yang suka kopi ya. Iya. Nah, kalau menurut aku memang luar sekolah sekarang sudah membuat kelas baru, yaitu kelas cara membuat kopi ya dari awal sampai akhir. Ini benar-benar bagus banget karena aku kebetulan untuk kemarin ikut syutingnya juga. Proses syutingnya itu wah keren banget sih. Waktu itu ngambilnya itu di Malabar Mountain Coffee, yaitu di Malabar, Ciwidey, dekat situ. Di Ciwidey, bener banget. Nah, di sana itu kita ngambil syutingnya itu wah gila sih, dari awal-awal kita proses pemetikan kopinya Kak Mamun, lalu
ke sana datang ke tempatnya, roastery-nya gitu, cara menggiling kopi gitu ya, cara apa membuat kopinya, ada jenis-jenis kopi banyak banget, aku sampai lupa lah gitu ya. Tapi itu bagus sih untuk teman-teman yang ingin belajar menjadi seorang wirausahawan yang atau ingin mempunyai coffee shop, mungkin bisa belajar di luar sekolah, ada kelasnya namanya kelas kopi. Nah, ini kelas baru yang baru banget rilis di luar sekolah. Nah, mungkin harganya itu sekitar berapa sih Kak Mamun? Harga kelas kopinya itu ada sekitar 100 apa ya? Nah, harganya itu nah ada 2 nih teman-teman, kelas kopi hulu, hilir, dan cara memulai usaha kopi dari awal sampai menjadi ahli. Nah, ini ada sekitar 6 modul yang ada di dalam kelas tersebut, dan kelas tersebut itu berisi video, ebook, dan juga podcast. Nah, ini bisa banget dibeli di luar sekolah, karena teman-teman yang tertarik pastinya nih ya bisa banget belajar di luar sekolah di kelas kopi yang baru ini. Ini harganya 500.000 dan ini bisa menjadi investasi ya buat teman-teman ke depannya ketika teman-teman pengen belajar cara membuat kopi yang baik dan bagus tuh gimana gitu, dan juga ingin memulai usaha kopi, cara membuat coffee shop dan sebagainya. Ini bagus banget. Nah, ini teman-teman bisa take a look ya keluar sekolah. Mungkin search aja keywordnya yaitu kopi, nanti akan ada keluar 2 kelas kopi dari luar sekolah, yaitu cara membuat kopi dan juga cara menjadi coffee shop yang baik gitu ya. Nah, biar biar kalian bisa ngembangin bisnis kalian di bidang kopi gitu. Makanya ikuti kelas kopi di luar sekolah. Oke. Nah, kali aja ada yang nanya gitu. Nah, kita cari lagi nih ya, Kak. Iya. Oke. Nah, ini akan kita bahas juga sih. Kak, dari Kanakia Larasati. Kak, kalau passion dengan pekerjaan itu bertolak belakang, bagaimana ya Kak? Gimana kalau Kapaldi? Kalau aku sendiri nih ya, aku pro atau kontra nih di sini nih. Kapaldi mau apa aja boleh. Aku kayaknya mau jadi ini dulu deh. Kalau aku jadi kontra dulu nih. Kalau menurut aku ini kalau passion bertolak belakangan dengan pekerjaan, nah mungkin kita lihat dulu nih seberapa bertolak belakangnya gitu. Maksudnya? Nah, maksudnya gini nih Kak Mamun. Misalnya ya, aku kerjanya di bidang let's say farmasi. Iya. Farmasi, misalnya obat-obatan. Tapi passion aku ini di bidang olahraga. Iya. Nah, ini kan bertolak belakang banget nih kan. Nah, aku somehow aku suka main bola, sepak bola. Iya. Tapi aku juga nggak boleh meninggalkan pekerjaan farmasi aku karena menjadi pekerjaan utama. Nah, menurut aku sih lebih baik fokus ke pekerjaan terlebih dahulu kalau misalnya kondisinya bertolak belakang banget gitu. Tapi kalau misalnya enggak, well, let's say kayak misalnya aku seorang desain grafis. Tapi misalnya seorang desain grafis, aku ada juga hobinya misalnya content writing. Aku suka nulis konten gitu. Nah, mungkin menurut aku kalau kayak gini mah bisa diselang-seling gitu. Jadi jangan istilahnya jangan ada halangan. Kalau misalnya content writing itu emang aku suka, ya udah aku kerjakannya di hari-hari weekend gitu untuk istilahnya untuk mengasah atau belajar passion aku tuh dari awal sampai jadi ahli gitu sih menurut aku mah. Kalau kamu gimana nih? Kalau menurut gua pribadi tadi itu apa sih, lupa lagi, sorry. Kalau passion dengan pekerjaan bertolak belakang bagaimana? Apakah tetap harus di-enjoyin? Sebenarnya gue punya beberapa pilihan ya. Pertama, kalau misalkan lu katakanlah punya kebutuhan gitu, kalian punya keluarga yang harus dibiayai, kalian punya istri ya, anak, maksudnya kalian punya tanggung jawab, menurut gua ya jalanin aja gitu walaupun gak sesuai passion kalian gitu. Atau kalian itu pekerjaan yang kalian gak sesuai dengan passion, kalian cobalah cari yang berkaitan dengan pekerjaan kalian tapi kalian suka. Ngerti gak? Gimana tuh maksudnya? Contoh, gua kan programmer. Gua kan jurusan informatika. Oke. Informatika pasti kebanyakan dengan ngoding. Nah, karena gua suka di informatika tuh ada desain, tapi
gua gak suka ngoding tapi gua suka ngedesain, itu ada yang namanya UI UX tapi masih berhubungan dengan informatika. Oke. Nah, Ini bertolak belakang tapi masih berhubungan ya. iya. Terus terus nah, kalau misalkan kalian eh, masih bingung, kalian cari lagi yang lain gitu yang masih bersangkutan gitu dengan hal tersebut. Nah, gua gak suka ngoding nih, tapi ada satu hal yang bikin gua senang dengan ngoding. Apa tuh? Ternyata yaitu front end Oke. developer. Dia itu mengimplementasikan dari desain ke ke apa ya? Ketampilan secara fisik, maksudnya ketampilan yang bisa Diimplementasikan di website. kan ke web. Nah, itu kembali. Oke. Nah, di situ kan itu menjadi kesukaan gua gitu. Nah, itu juga seperti hal yang tadi gitu. Dia kerja tapi gak sesuai dengan passion. Bisa aja kalian cari yang kalian suka masih berkaitan dengan pekerjaan kalian gitu. Oke, nah. Jadi kalau misalnya ada yang punya passion di luar dari pekerjaan utama, nah ini sebenarnya nggak apa-apa sih, asal berkaitan ya, masih berkaitan, even beda pasti. Tapi kalau misalnya masih berkaitan, well hajar aja ya. Kalau misalnya masih punya waktu yang senggang. Iya. Tapi kalau misalkan kalian misalkan kalian gak punya, katakanlah gak punya seseorang yang harus dibiayai gitu, kalian cukup dengan kebutuhan kalian gitu, kalian ya udah tinggalin aja pekerjaan kalian tersebut. Kalian bekerja dengan apa yang kalian suka aja gitu. Kalau emang kalian gak punya orang yang harus dibiayai gitu, menurut gua gitu aja sih. Oke. Jadi kalau misalnya nggak ada kayak misalnya bukan saudara ya, mungkin ada anak istri yang nggak belum punya gitu ya, belum punya anak istri, atau misalnya orang tua yang tidak ada istilahnya tanggung jawab ya, tidak ada beban tanggung jawab, mungkin bisa ya dari misalnya pekerjaan terus beralih ke passionnya gitu. Kalau misalnya masih punya tanggungan mah jangan dulu ya, mungkin harus lihat-lihat kondisi dulu gitu, jangan ekonominya belum mapan terus harus ada orang tua dan anak istri yang harus ditanggung gitu, terus tiba-tiba jebret aja, ini bisa berbahaya juga ya Kak Mamun ya. Tapi kalau misalnya belum ada tanggungan, well coba-coba aja ya. Tapi kalau misalnya ada nih Kak Mamun, mungkin beberapa orang yang nekat gitu, mereka udah tahu mereka punya tanggungan gitu. Ini aku mau diskusi nih sama Kak Mamun gitu. Mereka punya tanggungan kayak orang tua, anak istri, tapi dia mereka tuh nekat gitu. Nekatnya maksudnya all out gitu ke passion dari pekerjaan tetap, terus tiba-tiba ke passionnya dia dan sukses. Nah, ini gimana ceritanya nih Kak Mamun? Bisa di-share nggak gitu? Oke, kalau menurut gua pribadi dari pertanyaan Paldi tadi, Gimana tuh Kak Mamun? mungkin dia tahu bagaimana ngembangin passion dia tahu bagaimana dia memasarkan passion dia. Oke, produk. Ya, bisa dijadikan produk kayak desain kan bisa aja jadi kalian ikut jadi freelance gitu kan, banyak banget gitu. Kalian bisa mendapatkan klien dari luar negeri gitu. Dengan ikut di Fiverr, terus ada juga Behance, Dribbble, itu bisa ngedatangin klien dari luar negeri yang kalau ngomongin secara nominal itu bakal besar banget kan kalau dari luar negeri. Iya. Nah, ya menurut gua intinya dari kenapa orang tersebut bisa all out dan sukses gitu ya, dia bisa memasarkan passionnya karena setiap passion itu pasti ada pasarnya sih. Dan dia menargetkan passionnya itu di pasar yang tepat. Iya, benar. Oke. Ya target pasarnya harus ada juga, kalian harus paham juga gitu gimana cara masarinnya gitu. Kalau kalian nggak paham ya susah, passion kalian bakal stuck di sana gitu. Kalau kita mikirinnya cuan, kalau nggak cuan mah ya terserah sih. Jangan ya. Nah, ini benar. Aku setuju sama Kak Mamun. Nah, kira-kira nih ada lagi nih pertanyaan dari mana nih? Tadi aku scroll dulu, scroll. Nah, oh iya, aku ada pertanyaan nih. Kak, passion saya di bidang kue dan masak-masak Kak.
Nah, ada nggak nih seputar masak apa kue gitu? Ah, maksudnya gimana ini? Oh, mungkin ada tips nggak nih buat Kanira gitu? Misalnya Kanira ini, bukan misalnya ya, Kanira ini punya hobi masak-masak nih, Kak Mamun. Ada tips nggak nih cara supaya passionnya ini jadi cuan gitu, jadi keuntungan gitu? Gimana nih Kak Mamun? Apakah ada tips dari pakar kita yang satu ini? Tadi masak makanan kan suatu hal yang umum gitu ya, maksudnya tuh semua orang mengkonsumsi gitu, kayak apa odading mengoleh kan. Iya bener. Jadi ya kalau misalkan kalian pengen jadi cuan ya kalian harus bisa dulu masaknya ya kan, ya gak mungkin kan kalau gak bisa masaknya. Ini kayak jadi ini ya ajang konsultasi passion ya di sini. Nah ya jadi kalau misalkan kalian benar bisa masaknya ya udah pasti di situ kalian coba bikin suatu produk, atau ya cobalah bikin produk yang udah ada terus kalian jual gitu ke teman-teman dulu gitu, kalau pengen apa, kalau pengen dijadikan cuan gitu kan. Coba ke teman-teman dulu, kalau misalkan reaksi teman-teman kalian, oh ternyata makanan kamu enak ya, nah itu bisa dong di situ kalian harus mulai berani memasarkan produk kalian ke orang Oh lain iya gitu. Kak, aku juga mau nambahin nih. Nah, Iya. teman-teman teman aku kebetulan ikut juga usaha-usaha kayak bikin-bikin kue dan masakan-masakan gitu. Nah, Iya. dia tuh kayak bikin ini pre-order gitu di Instagramnya dia sama di WhatsApp. Nah, jadi dia memasarkannya itu di lingkungan teman-temannya terlebih dahulu nih Kak Mamun. Jadi Iya. ketika dia pasarnya sudah apa ya, sudah Mulai gede gitu kan, iya iya. terkenal mulai gede, Nah, barulah apa. Nah, ya. Jadi dia tuh gini-gini. Jadi dia tuh punya hobi gitu ya, masak-masak juga, kue-kue cemilan manis, lalu ada makanan ringan juga. Nah, dia tuh memasarkannya di lingkungan teman-temannya dulu nih, kayak teman-teman kampus lah, teman-teman main, teman-teman sedaerah gitu. Nah, setelah itu dia buka pre-order kecil-kecilan gitu dan akhirnya sampai banyak banget yang beli, teman dari temannya lagi beli, teman-teman punya teman-temannya lagi, temannya beli. Ngomong apa sih aku? Nggak jelas. Nah, sorry ya, aku nggak jelas ininya. Sorry ya guys. Nah ini nih, nggak, memang aku kira kalau misalnya yang suka catering gitu ya sama masak-masak ini, aku saranin buat bikin open pre-order gitu ya, open order Itu gitu. juga salah satu teknik marketing si PO tuh, Betul banget biar karena orang lain penasaran. nah, iya. Rasa kepenasaran orang lain itu bener banget Kak Mamun. Ini aku sampai terjerat ke ini, ke marketingnya dia gitu. Karena aku penasaran kan, dia pre-order akhirnya sold out, pre-order sold out lagi. Akhirnya aku tanya tuh kan, gimana sih caranya supaya orang tuh tertarik? Ya dia bilang, "Iya, aku pakai PO aja, Mas." gitu. Dia bikin pre-order supaya orang-orang tertarik sama produk dia dan orang-orang berani ngorder gitu karena banyak yang pre-order juga gitu. Makanya ini bagus ya untuk Kanira tadi kalau nggak salah ya. Mungkin Kanira bisa membuat strategi marketing dengan cara pre-order tersebut. Nah, supaya teman-teman ya Kanira di lingkungan teman-teman Kanira dulu nih ya, target pasarnya jangan yang jauh dulu. Nah, supaya orang-orang terdekat itu mau mengorder cemilan-cemilan atau makanan kue-kue Kanira gitu. Nah, oke, nah ini ada yang bertanya nih, Kak, saya baru mulai produksi hijab nih, tapi gimana sih biar kita terhindar dari perang harga, sedangkan di marketplace udah hancur-hancuran harganya. Wah, ini aku saranin, Gimana gimana? gimana gimana ke Paldi dulu dong. Ini di luar sekolah ada namanya kelas belajar digital marketing sampai mahir. Nah, Kak Isya Mustafa ini mungkin bisa belajar di sana karena aku bukan expertnya di bidang ini ya. Aku takut salah ngomong gitu. Kita takut salah ngomong juga nih. Jadi aku saranin buat beli kelas belajar digital marketing sampai mahir supaya bisnis kakak ini bisa Bisa berkembang. bener. Nah, mudah-mudahan ya bisnis hijab kakak yang baru mulai ini mudah-mudahan dilancarin ya, mudah-mudahan juga, amin. Nah, mudah-mudahan ada titik cerahnya nih setelah misalnya belajar di luar sekolah. Ya itu kelasnya cuma berapa ya? Harganya cuma murah banget, so kelasnya itu ini modulnya lengkap banget. Belajar digital marketing itu
modulnya lengkap banget, harganya 139.000. Cuma sampai bisa Kak Mamun, 139.000 kita tuntun dari awal sampai akhir sampai mahir. Ini benar-benar mahir. Dan jangan lupa langsung eksekusi, ketika kalian belajar langsung eksekusi, jangan dia nanti-nanti. Nah itu dia kuncinya. Nah ketika misalnya sudah belajar di luar sekolah, jangan lupa untuk eksekusi ya. Karena nih Kak Isin ya, belajar digital marketing sampai mahir itu di luar sekolah ini sudah ada 29.427 ulasan. Wow, hampir 30.000 orang dengan ulasannya itu 4,9 dari 5 loh bintangnya. Iya, mantap banget. Ini bisa banget ini ya Kak Isya, belajar digital marketing sampai mahir. Anggarkan mungkin hanya sekitar 140.000, tapi ilmunya ini sangat bermanfaat untuk kedepannya nih. Ini investasi masa depan nih ya, supaya meningkatkan skill dan juga kemampuan Kak Isya dalam berjualan online. Nah aku saranin ikut kelas itu aja ya Kak. Oke. Kalau dari aku tadi itu karena harga marketnya udah hancur-hancuran, berarti kalian bikin hijab yang lebih beda dan tentunya lebih baik dari hijab tersebut. Dan coba jualah, kalau kita ngelihat dari ngelihat dari lingkungan Indonesia, di mana orang-orang Indonesia tuh pasti ngelihatnya yang lebih murah. Coba kalian samakan harganya dengan harga-harga tersebut, tapi ya pastinya harus dengan perhitungan juga gitu, karena nggak mungkin kan kalau rugi. Ya maksudnya tuh jangan banting harga banget, tapi kalian harus menyamailah at least gitu. Benar, harus menyamai at least. Nah kalau misalkan kalian punya produk yang lebih baik, orang-orang tuh pasti ketika orang-orang membeli tuh pasti saling ngomongin gitu, ini bagus loh gitu hijab ini, nanti saling ngomongin ke tetangga, ke teman-teman. Kayak gua juga kadang kalau beli gitu, gua selalu nyaranin dari toko itu gitu, karena ya menurut gua toko itu udah bagus gitu, makanya gua saranin nih di sini nih bagus nih, nanti orang-orang tuh akan tertarik juga karena kalian sebagai testimoninya gitu. Nah terus kalau ngomongin soal gimana cara masarinnya, seperti kata Kapal dibilang, kita ada digital marketing gitu kelasnya, terus ada juga Facebook Ads ya kalau nggak salah. Nah Facebook Ads ini sekarang sangat hype gitu buat ngiklanin gitu produk kita, biar produk kita cepat laku gitu. Dan gua punya teman gitu ya, teman kosan kalau nggak salah, dia udah bisa ngerti Facebook Ads, dia tahu pangsa pasarnya siapa, dan dia sekarang udah punya keuntungan gitu dengan dia tahu Facebook Ad gitu. Nah di kita juga kan ada Facebook Ad kalau gak salah ya kan. Bener banget. Nah ini bener banget ya, aku setuju sama Kak Mamun ini. Untuk teman-teman yang ingin berjualan online, silakan cek di website luar sekolah dan cari kelas yang kayak Facebook Ads, Instagram Marketing, dan juga belajar digital marketing sampai mahir. Nah ini tujuannya untuk mendongkrak penjualan teman-teman juga nih, karena ketika skill teman-teman pada marketing ini sudah bagus, sudah baik banget, maka chance untuk mendapatkan omset yang lebih besar itu sangat amat besar ya, akan meningkat pastinya. Karena di luar sekolah ini pelatihannya sangat amat bagus dan juga modul-modulnya sangat amat terpercaya, dan juga para mentornya ini sangat amat kompeten dan expert di bidangnya. Maka teman-teman kita saranin ya untuk beli kelas belajar digital marketing sampai mahir, Facebook Ads, dan juga Instagram marketing, supaya teman-teman bisa belajar marketing online di sana. Nah, oke. Nah, jadi intinya nih, tips memilih pelatihan sesuai passion. Nah, jadi tadi kan kita sudah bahas banyak banget ya tentang passion ya teman-teman. Mungkin yang sudah mengikuti dari awal nih, kita tahulah apa artinya passion, apa aja sih jenis-jenis passion, dan juga gimana sih cara kita menemukan passion. Nah, kira-kira nih tips memilih pelatihan sesuai passion ini. Nah, kira-kira apa aja sih ya? Nah, kalau menurut Kak Mamun, tips memilih pelatihan sesuai passion dari judulnya. Nah, ini gimana? Udah jelas passionnya harus ada. Oke, passionnya harus ada. Gak mungkin kan kalau gak ada passion. Bener banget. Iya, ini bener banget. Teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan sesuai passion, pastikan dulu passionnya harus ada. Nah, gimana sih caranya supaya menumbuhkan passion? Ya udah, tadi kan udah dibilang kita cari dari yang kita suka gitu.
Bener. Terus kalau kalian cari udah kalian mendapatkan hal yang kalian suka, dan itu ngerasa itu adalah passion kalian, kalian mulailah belajar dari hal-hal yang sederhana. Oke. Jadi pastikan dulu teman-teman punya passion, dan caranya menemukan passion itu kita sudah bahas dari tadi ya, dari awal. Makanya nih teman-teman untuk minggu depan jangan telat lagi nih ya pelatihannya, karena nanti kalau telat nih lupa nanti teman-teman atau ketinggalan nanti materinya. Nah, caranya itu memilih mendapatkan passion atau sadar bahwa passion kita di situ itu adalah cari dulu hal yang kita sukai gitu. Dari awal kita sadar, aku suka ngegambar nih, berarti passionnya ngegambar. Berarti ikut kelas yang berbau-bau tentang desain atau mungkin kayak drawing atau or something ya. Nah, ini teman-teman bisa juga ikuti yang seperti itu. Nah, tinggal teman-teman pastikan dulu passion teman-teman itu di bidang apa, lalu ikuti kelasnya. Nah, ini tips yang kedua, nyambung ke dari yang pertama ini. Tips yang kedua adalah pilih kelas yang kira-kira teman-teman bisa. Nah, maksudnya apa? Kalau misalnya teman-teman pilih kelas yang tidak teman-teman tahu judulnya bahkan isinya apa, ini jangan sekali-sekali teman-teman ambil. Karena apa? Karena terutama untuk prakerja nih ya, ketika misalnya teman-teman memilih kelas yang sulit atau teman-teman bahkan tidak tahu basicnya, ini rawan banget teman-teman akan ngerjainnya dengan sangat amat malas. Karena jujur teman-teman ini harusnya harusnya pilih pelatihannya itu yang sesuai passion teman-teman dan tahu gitu kira-kira modulnya seperti apa. Jadi pilihlah kelas yang sesuai passion teman-teman, dan yang kedua itu pastikan teman-teman tahu kelasnya isinya apa aja. Dan yang ketiga adalah levelnya pilih yang paling mudah. Bener banget tuh, cari dulu yang mudah, jangan yang expert. Iya. Karena kalau yang expert juga terkadang balik lagi ke dasarnya gitu. Oke, berarti cari yang paling basic dulu pelatihannya. Jadi jangan sampai teman-teman pilih yang expert levelnya. Dan ada lagi nggak kamu tipsnya? Konsisten. Karena kalau gak konsisten, ilmu kalian bakal tetap segitu. Ya, berarti teman-teman harus belajar terus-menerus ya. Ketika teman-teman sudah milih pelatihan tersebut, misalnya pelatihannya udah mudah, lalu materinya ringan, dan teman-teman udah punya basicnya, jangan lupa konsisten. Karena apa? Konsistensi itu bisa mendatangkan ilmu yang bermanfaat ketika kita belajar terus-menerus. Dengan konsisten itu kalian bisa menganalisis kesalahan kalian yang kalian udah buat gitu. Kayak gua ngedesain gitu kan. Oh ini salah, ternyata harus gini ya. Lama-lama jadi desain gue makin bagus gitu. Berarti harus konsisten. Kayak Kapali aja gitu, kalau ngomong bahasa Inggris pasti kan ada harusnya ngomongnya gini gitu. Bener. Katanya gini gitu. Bener. Bukan ini, dan lama kelamaan kan bisa jadi native speaker gitu. Bener banget. Nah, well actually, I'm not good in English, but if you train harder and harder day by day, it's gonna be a great thing. Bener. Karena kalau misalnya kita berlatih, ya kan ada istilahnya practice makes perfect. Dimana teman-teman kalau misalnya tetap berlatih, terus-terusan berlatih, ini bakalan jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, konsistensi ini sangat amat penting. Jadi ketika teman-teman beli kelas, contohnya nih ya, teman-teman pengen jualan online, nah terus teman-teman pilih belajar digital marketing sampai mahir, nah terus latih dan benar-benar pelajari modulnya dari awal sampai akhir supaya ilmunya bermanfaat. Dan juga jangan lupa eksekusi adalah hal yang paling penting. Betul banget. Percuma kalau kalian cuma punya ilmunya doang, tapi gak ada eksekusi, itu kalian gak tahu salahnya di mana nanti. Oke. Nah ini harus eksekusi. Nah jadi tadi summary hari ini summary atau ringkasan pada materi hari ini adalah yang pertama itu teman-teman harus ikuti pelatihan sesuai passion. Itu pasti yang pertama harus punya passion. Yang kedua, teman-teman pilihlah kelas yang paling mudah terlebih dahulu levelnya. Ketiga, teman-teman udah tahu, teman-teman punya basic dari pelatihan tersebut. Dan yang terakhir, konsisten. Bener banget. Oke. Nah, sepertinya kita sudah hampir mau sejam nih Kak Mamun.
Nah, ini sayang banget banyak banget ini pertanyaan-pertanyaan dari sobat LS semuanya. Tapi jangan khawatir karena minggu depan kita akan ada lagi pelatihan memilih pelatihan sesuai passion hari Minggu seperti biasa jam 10 pagi. Nah, mungkin teman-teman yang pertanyaan belum dijawab atau belum kejawab, mungkin silakan ikuti webinar kita ya. Misalnya sertifikat udah keluar atau belum keluar ya itu silakan. Mau ikut lagi juga nggak apa-apa kalau udah keluar. Karena mungkin misalnya bosen nih hari Minggu mau dengerin apa ya kira-kira, mau dengerin kita ngoceh aja di sini. Ya aku ya nggak apa-apa lah. Yang penting mengisi waktu luang ya. Misalnya aku kuotanya, kuota aku masih banyak nih. Ya udah dengerin kita curhat di sini aja ya teman-teman, dan curhatan-curhatan teman-teman yang lain supaya hari Minggunya nggak bosen gitu. Dan ini ada yang ngomong nih, ada yang nanya juga nih dari Kak Yasmin. Kak, passion aku itu ngomongin orang. Apakah aku harus jadi pembawa acara silet atau insert aja ya Kak? Kamu bisa jadi public speaker. Public speaker katanya nih teman-teman. Oke, mungkin segitu aja. Yeah, it's a wrap for today. Thank you very much for your attention and also for attendance. Gracias. Arigato, danke. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, ini sudah rampung 1 jam. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Dan aku Muhammad Fadil Rizkian Vendra dari luar sekolah dan juga partnerku Mamun SW. Udah. Kita pamit undur diri. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di webinar hari ini. Semoga ilmu yang kita sharing-sharing tadi bermanfaat dan bisa membuka wawasan teman-teman untuk memilih pelatihan sesuai passion yang bagus ya, yang tepat. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruknya datangnya pasti dari kita Al-Fakir. Insyaallah. Takbir, Allahu Akbar. Insyaallah. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat weekend teman-teman. Dadah. Stay safe. Lucu ini.